Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Manusia itu seharusnya lebih besar daripada sekedar makhluk yang mencari uang, kata Muhammad Yunus, peraih Nobel dari Bangladesh. Sekarang saya ke Pak Andi P. Safrani, tim hukum teman Ahok. Ada jawaban untuk semua tadi yang dikatakan Pak Menko beserta dirjen-dirjen dari berbagai kementerian. Ya, terima kasih Pak Andi. Yang pertama terkait dengan topik kita tentang masalah kewenangan, saya kira tentu perdebatan tentang kewenangan tidak bisa dilepaskan pada aspek legalitas, gitu ya. Kita harus melihat pada produk perundang-undangan dan dalam hal ini sudah diakui juga. Nah, terkait dengan hal itu, kami meyakini bahwa posisi Pak Menko, kalau bicara soal posisi beliau sebagai menterinya, yaitu tidak ada satupun peraturan yang menyebutkan bahwa beliau memang punya posisi dan kapasitas untuk menghentikan begitu proyek reklamasi ini kalau kita bicara soal posisi itunya. Nah, tinggal di bawah-bawahnya ini posisinya adalah pada menteri teknis yang terkait. Nah, kita di sini pada posisi menunggu apakah benar seperti yang dibilang oleh beliau sudah ada surat-surat yang dikeluarkan oleh menteri terkait, misalnya tadi Menteri Perhubungan atau Menteri Kelautan yang isinya adalah secara eksplisit misalnya mencabut surat-surat yang sudah dikeluarkan terkait dengan izin, misalnya izin reklamasi yang dikeluarkan oleh izin kerja yang dikeluarkan oleh Dirjen Kelautan misalnya, terus terkait dengan lingkungan dan seterusnya. Nah, ini yang masih kita tunggu dan sejauh ini informasi yang kita terima kita belum menerima surat-surat itu gitu. Nah, kalau posisinya kita sudah terima ya tentu saya yakin secara formil Pak Gubernur akan mempertimbangkan semuanya. Itu yang pertama gitu. Nah, yang kedua bicara soal tadi kenapa kok semuanya dicantelkan ganteli Pak Presiden begitu ya. Saya kira ini bukan pada posisi seperti itu apalagi dibilang ini cengeng gitu. Tidak ada urusannya bicara soal hubungan personalitas gini. Ini hanya bicara sekali lagi Pak Ahok ingin ada kepastian hukum. Karena Pak Ahok mendapatkan kewenangan dari Kepres yang dibuat oleh Presiden sebelumnya, ya tentu beliau juga ingin dapat kepastian hukum. Apakah Presiden yang sekarang ini pada posisi juga akan mencabut kewenangan yang sudah diberikan oleh Presiden sebelumnya. Kepres ini tahun 95, gitu sudah lama sekali Kepresnya. Nah, apakah Presiden yang sekarang sama pada posisi mencabut kewenangan pada pasal 4 itu? Kalau itu dicabut, ya oke, silahkan, itu adalah kewenangan Presiden. Jadi tidak ada urusannya ini menggantung kepada Presiden, tapi ini mengembalikan otoritas kepada pemiliknya, yaitu seorang Presiden. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga terkait dengan semacam tudingan yang disampaikan oleh beliau tadi bahwa ini seakan-akan sudah ada transaksi atau apa begitu dengan pengembang di sana. Saya kira ini sesuatu hal yang perlu diluruskan begitu ya. Kalau memang ada tudingan-tudingan seperti itu ya silahkan dibawa buktinya, dilaporkan dan seterusnya. Jadi jangan sampai ini menjadi isu yang bergulir tanpa kejelasan dan akhirnya ya menjadi rumors begitu ya. Kita tidak ingin ada hal-hal yang seperti itu karena kita menjaga kewibawaan negara. Bagaimanapun tadi sudah diingatkan oleh Bang Karni, ya Pemda juga sama-sama pemerintah gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang merusak citra Pemda ya rusak juga citra dari pemerintahan karena bagaimanapun masyarakat melihatnya itu adalah sama gitu. Jadi janganlah kita menggiring hal-hal yang sifatnya sudah jelas ini pada aspek-aspek yang masih kabur gitu dan membawa-bawa isu-isu yang bernuansa politis pada aspek-aspek yang sebenarnya itu murni bicara soal teknis, legal, bicara soal hukum begitu dan bicara soal aspek-aspek yang itu jelas. Itu indikatornya bisa diukur semuanya. Apalagi di sini kita sudah mendengarkan paparan dari kementerian-kementerian teknis gitu. Saya kira itu sudah jelas semuanya. Tidak perlu digiring kepada hal-hal yang berbau politis seperti itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mengenai Kepres tadi tahun
95. 95. Nomor 52. Dan kemudian ada keputusan presiden juga atau Perpres 2008 nomor 54. Itu mencabut Kepres terdahulu. Nggak hanya 52, tapi berapa Kepres. 52 sejauh tata ruang. Tata ruang, betul. Ini termasuk tata ruang atau bukan? Nah ini juga persoalan Bung Karni terkait dengan istilah tata ruang ya. Kalau kita lihat misalnya kalau tidak salah saya di PP 26 tahun 2008 itu juga ada penjelasan tentang posisi menteri. Nah di situ definisinya di pasal 1 poin 38 kalau saya tidak salah. Itu menteri yang dimaksud adalah menteri yang punya urusan pemerintahan bidang tata ruang. Ini tahun 2008, dulu belum ada menteri khusus bidang tata ruang. Sekarang sudah ada menteri bidang khusus tata ruang. Pertanyaannya adalah apakah itu menteri yang dimaksud oleh produk perundang-undangan pada masa itu misalnya. Karena sekarang sudah ada istilah khusus menterinya, Menteri ATR. Nah ini juga sesuatu hal yang masih belum jelas begitu. Apakah ini bicara soal tata ruang misalnya, pertanyaannya adalah apakah tata ruang ini kompetensinya Menteri ATR begitu atau ini kompetensi teknis lagi kembali ke masing-masing. Misalnya ini tata ruang laut, ini tata ruang darat, tata ruang udara dan seterusnya. Nah ini saya kira hal-hal yang masih perlu diluruskan dalam berbagai macam aturan teknis kita yang memang rentang waktunya telah mengalami berbagai macam perubahan. Nah kalau pertanyaannya terkait apakah ini menyangkut tata ruang adalah tentu salah satu unsur yang harus dipertimbangkan di dalam proses seperti ini.